Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a li sunnatihi wa jama'atuh min yaumin hadha ila yaumin nahda. Amma ba'du. Sahabatku rahimakumullah, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagai orang yang beriman, tentu kita dengan senang hati menjalankan perintah tersebut. Tetapi pertanyaannya, bagaimana nilai puasa itu? Apakah puasanya berkualitas atau tidak? Bagaimana puasa itu bisa berdampak pada perubahan diri menjadi lebih baik atau tidak? Maka, bagaimana kita harus melaksanakan puasa tersebut? Sahabat sekalian, puasa dalam perspektif spiritual bukan hanya menahan haus dan lapar secara fisik, melainkan sebagai sarana komprehensif untuk mendidik jiwa dan membersihkan hati dari kotoran batiniah. Apa itu kotoran batiniah? Kotoran batiniah adalah penyakit hati yang susah untuk diobati, seperti sombong, iri hati, dendam, hasud, kikir, serakah, riya, kufur, syirik, dan lain sebagainya. Kita melaksanakan puasa bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi berpuasa merupakan ajang pelatihan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sebagai latihan spiritual untuk menghindari maksiat. Rasulullah bersabda, "Asyamu junnatun, fala yarfus wala yajhad. Wa inni mru'u qatalahu falyakul inni sha'imun." Puasa itu adalah perisai. Maka orang yang berpuasa janganlah mengucapkan ucapan kotor dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencela, maka katakanlah, "Saya sedang berpuasa." Sahabat sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, sebagai perisai di dunia, puasa melindungi pelakunya dari syahwat dan godaan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Dengan mengurangi dan membatasi makan dan minum, akan mengurangi timbulnya syahwat sehingga bisa terhindar dari perbuatan maksiat. Begitu pula, dengan berkurangnya makan dan minum, energi akan berkurang sehingga bisa membatasi ruang gerak untuk melakukan perbuatan yang negatif. Telinga, mulut, kaki, tangan akan dilatih berdisiplin untuk konsisten dalam melakukan ketaatan. Maka sabda Rasul, kalau ada yang mengajak berkelahi atau mencela contohnya mengajak bergibah, katakanlah, "Ana sho'imun," atau "Saya sedang berpuasa." Biasanya kita diajak mengobrol ke sana kemari. Ternyata obrolannya berbelok menjadi gibah. Maka katakanlah, "Saya sedang berpuasa." Carilah kegiatan lain agar bisa menghindari gibah tersebut. Sahabatku, terkadang kita dihadapkan pada situasi spontan yang tidak ada maksud untuk berbuat dosa. Contohnya, kita masak di rumah. Udah capek-capek masak, ternyata masakan kita tidak dimakan oleh suami atau anak-anak. Jadi kesal kan? Akhirnya marah-marah. Marahin suami, marahin anak-anak. Padahal salah kita sendiri. Masakannya tidak enak mungkin. Nah, kalau kita cepat sadar bahwa kita sedang berpuasa, jangan marah, introspeksi diri, dan meminta maaf. Nah, kita harus selalu waspada agar tidak kecolongan untuk mengikuti hawa nafsu. Sahabatku yang budiman, berpuasa adalah salah satu ciri ketaatan kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat akan perintahnya, sehingga akan tercipta kedamaian jiwa, menciptakan ketenangan hati dan kenikmatan dalam menjalaninya. Kita bisa lebih dekat dengan Sang Pencipta, akan lebih merasa takut untuk berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan atau diharamkan. Mari kita jaga ibadah puasa kita dari perbuatan yang dapat merusak pahalanya. Berhati-hatilah selalu agar kita terhindar dari perbuatan maksiat. Semoga kita menjadi orang yang lebih bertakwa dan menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.